Apa sih muhasabah? Muhasabah itu adalah final step of counting the self. Ya. Final statement. State itu status akhir dari hasil penghitungan dari seorang hamba. Jadi self itu adalah hamba. Jadi muhasabah adalah tentang diri kita yang sejati itu siapa sih gitu ya. Tentang diri kita yang sejati itu seperti apa sih. Nah, kalau teman-teman sudah mampu bermuhasabah, baru di situ nanti ada improvement, perbaikan. Kalau kita tidak pernah bermuhasabah, selama-lamanya kita tidak akan pernah improvement, memperbaiki itu nggak pernah. Jadi muhasabah ya yang akan kita bahas pada malam hari ini, mengajak teman-teman semua untuk apa? Untuk teman-teman melihat lebih dalam, menghitung, lalu di situ teman-teman melihat kesejatian diri kita gitu. Jadi nanti di sini kita tentang belajar jujur, belajar apa adanya, belajar melihat diri kita sebagaimana adanya, melihat diri kita sebagaimana adanya. Dangdut Solo Raya. Ya, melihat diri kita apa adanya, tidak lagi katanya, tapi kita sudah menemukan fiksasi. Nanti ada tuh fiksasi itu kayak oh ini diri kita gitu. Nah, muhasabah itu diambil dari kata hasabah. Ya, apa sih arti hasabah? Hasabah itu tentang accounting, menghitung ya. Nah, da'ahu ila munaqasatil hisabi wa dhabtihi aw hammalahul mas'uliyata an a'malihi wa talaba ilaihi lil musa'alati. Ya, yang dimaksud dengan hasabah itu apa sih? Da'ahu, lebih melihat ke dalam, ila munaqasati. Nah, teman-teman nanti akan banyak berbicara tentang apa? Munaqasatun. Ya. Munaqasah adalah deep talk. Melihat ke dalam, ila munaqasatil hisabi, kepada deep talk, pembicaraan paling intim. Untuk apa? Al hisabi, untuk menghitung. Wa dhabtihi, lalu melihat tentang apa? Ketepatan siapa dirinya yang sebenarnya. Ad-dhabtu itu melihat ketepatan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena kalau kita salah ngeker ya, salah ngeker tuh, salah menghitung, maka tidak ada lagi yang dinamakan dengan self improvement. Justru ketika kita mampu menghitung secara tepat, lalu kita menghasilkan diri kita tuh yang sebenarnya ini loh gitu. Baru di situ ada perbaikan. Au hammalahul mas'uliyata, atau memberikan tugas. Mas'uliyata itu memberikan tugas. Dari apa? A'malihi, dari amal-amalnya. Wa talaba ilahi lil musa'alati, untuk mencari atau untuk terus-menerus berpegangan pada tugas itu. Jadi gini, setelah kita tahu tentang diri kita yang sejati seperti apa, lalu teman-teman hiduplah untuk apa? Untuk memperbaiki hal yang kurang. Atau teman-teman sudah menemukan pattern, untuk apa sih saya diciptakan oleh Allah, lalu teman-teman hidup dengan alasan itu. Jadi nanti pada akhirnya muhasabah itu tentang apa? Teman-teman sudah tahu diciptakan untuk apa, lalu teman-teman hidup untuk apa? Untuk sesuatu yang teman-teman diciptakan untuk itu gitu. Jadi teman-teman sudah tahu tugasnya seperti apa, dan teman-teman hidup untuk menjalankan tugas itu. Itu yang dinamakan dengan muhasabah. Jadi kita tahu alasan kita hidup, dan kita hidup berdasarkan alasan itu. Nah, itu tulis ya. Kita tahu hidup, ya, kita tahu kita ini dihidupkan untuk apa,
lalu kita hidup atas dasar alasan itu. Jadi kita sudah menemukan dhabtu, ketepatan diri kita itu seperti apa. Lalu kita hidup atas dasar alasan itu. Karena kalau kita tidak pernah muhasabah teman-teman, ya teman-teman nggak pernah muhasabah, teman-teman ya udah hidup tuh kayak sebatas hidup aja. Ya teman-teman hidup hanya sebatas hidup, tidak untuk yang lain gitu. Tidak ada misi, tidak ada visi gitu ya. Kayaknya hidup hanya untuk hidup saja. Nah ini amat sangat rugi teman-teman. Ya kita hidup hanya cuma sekali kok. Ya nggak 2 kali, nggak ada remedial. Kita hidup cuma sekali. Dan hiduplah untuk alasan kenapa kita diciptakan oleh Allah. Nah, dari mana kita dapat alasan itu? Dari muhasabah. Nanti saya ajak teman-teman untuk muhasabah pertama tuh seperti ini. Ini caranya ya gitu ya. Insya Allah. Kayaknya sih nggak bakal habis semua gitu ya, nggak bakal habis semua. Jadi teman-teman semua, ini yang paling penting adalah di sini munakosah, ini rule kita nih, munakosah deep talk. Teman-teman berbicara terhadap diri sendiri dengan apa? Dengan kejujuran. Jadi kita sering ngobrol sama orang lain, kita sering ngobrol sama teman kita, ya apalagi kita sering ngobrol komal-komal gitu kan, sering tuh asik, tapi ternyata diri kita sendiri nggak pernah kita ajak ngobrol gitu ya. Diri kita sendiri dia kesepian, berada jauh dalam keterasingan di dalam diri kita sendiri, yang tidak pernah sedikit pun kita ajak dia untuk munakosyah ya, deep talk tuh nggak pernah gitu. Akhirnya dia kesepian gitu. Nah tanda-tanda teman-teman kesepian ya, si diri kita itu kesepian apa? Teman-teman selalu mencari teman, selalu mencari orang lain, selalu mencari suasana, selalu merindukan hal-hal di keramaian. Tandanya teman-teman sedang kesepian. Nah orang yang sudah tidak lagi kesepian, dia bisa hidup asik. Bukan cermin, kita tidak menggunakan media apapun. Ya tidak menggunakan media apapun. Nanti saya tuntun caranya ya, saya tuntun caranya. Jadi bukan kita ngobrol di cermin, kamu siap, bukan tentang itu. Ya. Tapi nanti akan saya pandu. Jadi yang paling kesepian itu diri kita ternyata teman-teman. Nah akibatnya kalau kita kesepian, kalau kita kesepian nih teman-teman ya, teman-teman akan membawa kesepian ini kepada apa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Teman-teman bergantung pada orang lain, teman-teman bergantung pada situasi, teman-teman bergantung kepada apa? Bergantung kepada harta, bergantung kepada jabatan, bergantung pada amal. Kalau kita kesepian. Jadi kalau teman-teman rame, fullness ya, fullness itu apa artinya? Teman-teman merasakan kepenuhan dalam diri, ya teman-teman nggak bakal merasakan ini gitu. Tapi teman sudah paham ya secara garis besarnya tuh tentang muhasabah, yang nanti kita akan lanjutkan lagi. Nanti muhasabah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masa depan. Jadi muhasabah itu merupakan basic untuk kita melangkah. Mau kemana, mau ke siapa. Jadi teman-teman semua nih ya, kenapa muhasabah itu penting? Nih, manusia bisa berjalan kalau dia sudah tahu tujuannya. Kalau dia tidak tahu tujuannya, dia tidak akan pernah berjalan. Dan dia tidak akan pernah tahu tujuannya kecuali kalau dia sudah tahu untuk apa dia diadakan. Dia sering berkaitan. Kan kita sering melihat orang yang hidupnya tuh tidak ada kemajuan di situ-situ aja kan. Sebenarnya yang terjadi dia tidak punya tujuan. Kenapa dia tidak punya tujuan? Dia tidak tahu untuk apa dia diadakan gitu. Temen jangan sampai jadi BNN. Ya. Cuman jadi apa? Jadi jadi figuran.
dalam kehidupan ini jangan. Teman-teman harus jadi pemain utama gitu ya. Jangan jadi mau jadi figuran. Bagian popolotot. Yuk kita buka ayat 59 ya, ayat 59 ya, surat 59 ayatnya ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, sadarlah kamu kepada Allah. Lalu setelah kamu sadar, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kesadaran itu adalah awal, teman-teman ya. Awal atau gerbang untuk apa? Menuju sesuatu destinasi-destinasi yang lain. Maka dalam Al-Quran tuh, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, sadarlah kamu kepada Allah. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah lebih dalam lagi tentang apa? Nafs, tentang diri kamu. Ma qaddamat lighad, apa-apa yang akan terjadi di esok hari. Jadi perhatikan dulu diri kamu, setelah itu kamu melihat ke depan. Gitu ya. Wattaqullah, Allah mengulang 2 kali ini, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah khabir, maha mengetahui tentang apa-apa yang kamu perbuat. Nah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan sampai kamu masuk pada bagian orang-orang yang melupakan Allah. Enggak aware, enggak sadar gitu kepada Allah. Apa yang terjadi? Fa'ansahum anfusahum, nanti ya dampaknya apa? Mereka akan dibuat lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi dampak kita tidak sadar kepada Allah, nanti pada akhirnya kita dibuat lupa terhadap diri kita sendiri. Dan ini sering terjadi dalam hidup kita kan. Kalau kita jauh dari Allah, pada akhirnya kita pun akan dibuat jauh dari diri kita sendiri. Sampai-sampai kita nggak tahu tentang diri kita. Jadi takwa itu adalah based on ya, basic. Bahkan sebenarnya Al-Quran itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang bertakwa sebenarnya, oleh orang-orang yang sudah sadar. Kita rujuk misal ke surat Al-Baqarah ayat awal tuh, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran, satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk hudan untuk siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang sudah bertakwa. Jadi hanya bisa dibaca oleh orang yang sudah mempunyai kesadaran dalam dirinya. Jadi kesadaran itu awal, teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman yang sekarang sering ikut kesadaran, jadi kesadaran itu bukan akhir, justru kesadaran itu awal. Nah, seperti hal dalam surat ini, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kalau kamu nggak sadar kepada Allah, nanti pada akhirnya kamu akan dibuat lupa terhadap diri kamu sendiri. Nah, ulaika humul fasikun. Nanti kita terjebak pada satu keadaan. Nah, keadaan ini dinamakan fasikun. Apa itu fasik? Fasik itu mereka ya yang hidup tidak tahu mesti ngapain, hidup dalam kesempitan akalnya sendiri, hidup dalam belenggu nafsunya sendiri, sehingga dia tidak tahu mesti kemana, mesti bagaimana. Itu fasik tuh. Ini amat sangat berbahaya. Jadi teman-teman semua ya,
intinya sadar dulu kepada Allah. Nanti hasilnya teman-teman akan dibuat kembali aware terhadap diri kita sendiri. Dengan cara apa Pak Ustadz? Bagaimana kita caranya sadar kepada Allah? Salah satu cara yang paling cepat dengan ngaji. Dan ini teman-teman sudah rasakan bagaimana kita ritme ngaji kan hampir setiap hari nih, ya, pagi malam, pagi malam terus seperti itu. Dari situ mulai timbul kan keintiman kembali kepada Allah. Nah, tanda kita nasullaha fa'ansahum anfusahum dalam segi ibadah gitu ya. Semakin kita ibadah, yang tinggi itu semakin ego kita tuh, yang semakin tinggi itu. Yang semakin tinggi bukan Allah tapi diri kita, nafs kita itu. Itu tanda orang yang dilupakan oleh Allah kepada dirinya sendiri. Jadi harusnya kita semakin beribadah, semakin tinggi Allahnya, semakin tinggi keintiman kepada Allah, ini semakin bias gitu. Yang tinggi itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, itu pentingnya kita bermuhasabah nanti. Wah, ngeri banget sebenarnya. Dan ini sering kita alamin gitu ya, sering kita alamin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada akhirnya kita tidak tahu mesti kemana, mesti bagaimana. Yang lebih parahnya, kita tidak tahu tentang diri kita sendiri gitu, ya. Yuk kita buka halaman berikutnya teman-teman semua. Nah, ajma'al ulama, para ulama sudah menyusun satu konsensus, kesepakatan ala wujubi muhasabatun nafsi, tentang apa? Tentang wajibnya muhasabah. Jadi muhasabah itu wajib teman-teman ya, muhasabah itu wajib. Fi masalafa, terhadap apa-apa yang sudah lewat dalam diri kita, yang sudah lampau, kita account kembali. Nah nanti ya, muhasabah ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan makom tobat. Jadi teman-teman yang sudah praktek tobat pasti sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang kesejahteraan diri kita tuh. Tinggal nanti dibantu dengan muhasabah. Fil a'mali, di dalam amal-amalnya. Wa bima yastaqbilu minha, dan apa-apa yang akan terjadi minha dari kehidupannya. Jadi dia mampu melihat ke belakang sekaligus mampu melihat ke depan. Gitu. Muhasabah itu tentang itu. Nah, Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang ini kepada kita semua. Yuk kita lihat hadis riwayat Imam Turmuzi. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Al-kaisu, orang yang cerdas itu, kata Rasulullah SAW, mandana nafsahu, orang yang mampu menghisab dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, lalu aktivitas gerak kehidupannya untuk apa? Untuk mempersiapkan afterlife, kehidupan setelah matinya. Itu adalah orang yang cerdas. Jadi dia sudah mampu dana, yaitu menghisab dirinya. Lalu dia menyiapkan nih amalan-amalan terbaik yang dia persembahkan untuk apa? 5 badal mauti, setelah hari di mana dia wafat. Wal ajiju, sedangkan orang yang lemah, ya. Ajiz itu orang yang lemah, orang yang bodoh gitu ya, boleh diartikan seperti itu. Man atba'a nafsahu, orang yang mengikuti nafsunya, hawanya, desire tuh. Wa tamana 'ala Allahi, lalu mempunyai hayalan yang tinggi kepada Allah. Itu orang yang ajiz. Jadi tidak ada gerak secara konkret yang kita bahas dalam kitab Al-Hikam. Ma ustudia
sesuatu yang tersimpan fi zahir di dalam sesuatu yang nampak di zahir itu adalah sesuatu yang tersimpan fi sarair dalam sirnya. Jadi sir kita bagus, maka terlihat nampak dalam gerak keseharian kita yang bagus. Jadi di sini tidak ada lagi klaim-klaiman gitu ya. Karena ini akan nampak pada zahir kita gitu. Nah, orang yang bodoh adalah secara zahir, secara aktivitas dia buruk, cuman mempunyai khayalan tinggi kepada Allah gitu. Jadi salah menempatkan makom. Dia menggunakan makom roja di sini. Untuk apa? Untuk excuse, memaafkan dirinya sendiri. Jadi salah makom. Ini salah pengajian orang kayak gini biasanya. Ya, salah ngedengerin. Yang harusnya orang-orang seperti dikasih khauf agar dia terus-menerus terpacu ke depan. Ini dikasih apa? Dikasih roja. Udahlah, ya. Dan banyak-banyak ngaji mah, cukup seminggu sekali juga, ya. Yang penting gugurin kewajiban aja. Ya, udahlah. Ngaji mah yang standar-standar aja, ngaji fikih, yang penting mah ngaji bab wudu, bab air, bab sholat. Ya, jangan yang berat-berat. Itu udah cukup kok. Jangan jauh-jauh dah, ngaji mah di Bogor juga banyak kan gitu. Atau di Jakarta juga banyak, di Bekasi juga banyak, di Jawa juga banyak gitu. Banyak kayak omong-omong kayak gitu tuh. Banyak kan gitu. Nah, salahnya kita terpengaruh gitu, terpengaruh akhirnya menjadi sebuah pikiran gitu kan. Yang penting mah kita mah yang syariat aja. Yang penting mah kita syariat aja. Ya kan? Lalu dia mempunyai ekspektasi tinggi terhadap Allah gitu. Jadi secara zahir nihil, tapi secara batin dia mengklaim akan mendapatkan apa? Mendapatkan kewalian gitu. Ya, secara zahir nihil, tidak ada peran di masyarakat, tapi dia merasa dia dekat sama Allah, bahkan dia merasa dirinya adalah aulia Allah. Nah, ini bahaya kan? Ini bahaya. Makanya harus dibabat oleh apa? Oleh muhasabah, agar dia menemukan fiksasi terhadap dirinya sendiri. Ya, fiksasi terhadap dirinya sendiri. Nanti di sini teman-teman mampu self improvement. Jadi perubahan besar lahir dari apa? Dari awal teman-teman mengetahui tentang kesejatian diri kita saat ini seperti apa. Kalau tidak, teman-teman nehi ya, nggak bakal bisa berubah. Namun di sini teman-teman udah kebaca ya kerangka berpikirnya ya. Nah, kalau Umar bin Khattab juga ya, ada seorang sahabat Nabi yang sekaligus menjadi menantunya, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau berkata apa sih? Yuk kita lihat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Count yourself. Hitunglah diri Anda sendiri. Qabla, sebelum, antuhasabu, sebelum nanti kamu dihisab. Nah, jadi hasibu anfusakum, count yourself, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan fiksasi. Ini saya tulis ya. Jadi dari untuk mendapatkan apa? Mendapatkan fiksasi. Untuk mendapatkan kita ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Ya, kita menghitung diri kita sendiri, lalu kita mendapatkan the final state of yourself, tentang siapa diri kamu yang sebenarnya. Apakah ini dilakukan oleh para nabi? Dilakukan, teman-teman. Jadi ini adalah warisan rohani daripada nabi-nabi loh. Ya, ini warisan rohani daripada nabi-nabi. Setelah mengakui fiksasi, ya. Nah, setelah menemukan fiksasi, ya, baru teman-teman di sini akan memulai perubahan hidup yang banyak.
Nah, apakah yang dilakukan Nabi dilakukan? Nanti kita akan lihat ya. Jadi pentingnya ngaji biar teman-teman tidak salah ngeker, tidak salah ngebaca makom, tidak salah menempatkan makom. Karena kalau salah menempatkan makom, teman-teman nanti nggak ada perubahan apa-apa. Di situ-situ aja. Kok ngaji? Nanti ada apa ya? Ada statement gini dari orang-orang terdekat kita. Kok kamu ngaji gitu-gitu aja sih? Kok kamu ngaji tidak ada perubahan sih? Kok kamu ngaji nggak ada kesadaran? Kok kamu ngaji nggak ada perubahan? Biasa kayak gitu tuh. Kenapa? Ya nggak pernah diajarin seperti ini gitu. Ya nggak pernah diajarin ilmu seperti ini. Akhirnya tidak ada perubahan apa-apa gitu. Ya kan? Akhirnya malu sendiri teman-teman tuh ya. Yuk kita buka surat Kahfi teman-teman, ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Yuk kita maknai ya. Wudi'al kitabu, dan diletakkanlah kitab, catatan amal. Kitab ini catatan amal ya. Lalu batarul mujrimina musfiqina mimma fihi, lalu engkau akan melihat wahai Rasulullah SAW, orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Wayakuluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka akan berkata seperti ini. Duhai betapa celakalah kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang tertinggal satu pun hal kecil ataupun hal yang besar di dalamnya. Illa ahsaha, kecuali semuanya ditulis. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Hadiran itu secara aktual, jadi nggak ada yang dibohongi di sini, semuanya benar. Jadi kita kaget tuh, kok ini ini lengkap banget ya, ini lengkap banget. Melebihi resumenya udah peri, ini lengkap banget nih kita. Ya. Wala yazlimu rabbuka ahadan, dan tidak ada satupun yang Allah zolimi terkait catatan kitab itu. Ini teman-teman semua ya. Jadi kalau kata guru saya begini, kalau kita nggak mau dicatat di sana, catatlah di sini sekarang. Kalau nggak mau dicatat di sana, catatlah di sini sekarang. Kita membuat perhitungan terhadap diri kita sendiri. Kita membuat hisab terhadap diri kita sendiri. Kalau nggak mau dicatat di sana, karena kalau sudah dicatat di sana tidak bisa dihapus, ya, tidak bisa dihapus. Jadi count yourself in the world, ya, hitunglah diri Anda sendiri selama Anda hidup di alam dunia ini. Biasanya teman-teman semua ketika kita mau mengerjakan ini tuh malas. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan masalahnya gitu. Ya, nanti teman-teman semua kan sudah pernah dipraktekan tuh makom tomat. Nah, nanti tinggal dilengkapi aja sebenarnya. Jadi nanti teman-teman menimbang tentang diri kita dengan kenyataan yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kita akan melihat alaqah.
Alaqah itu adalah kaitan relasi antara manzilatul muhasabah dan makom tobat. Ini kita lihat ya. Ini beres teman-teman ya. Beres ya. Jadi teman-teman ingat nih, ya ini clue-nya nih. Count yourself to get fiksasi. Hitunglah diri Anda sendiri untuk mendapatkan fiksasi final tentang diri kita sendiri itu seperti apa. Baru di sini ada perubahan-perubahan. Kalau enggak ya udah mandek di situ gitu. Alaqah itu adalah kaitan. Teman-teman yang udah montokopi silakan dilihat lagi ya. Alaqah relasi antara manzilatil muhasabah. Ya, manzilah itu apa sih? Manzilah itu adalah yang tadi saya ajarkan ya. Jadi manzilah itu adalah sebuah pengayaan, sebuah diskursus gitu manzilah itu. Ya, sebuah diskursus terkait apa? Muhasabah. Wa maqamit tobat dan makom tobat. Jadi antara makom dengan manzilah itu beda, teman, beda lagi ya. Jadi nggak ada makom muhasabah, nggak ada. Yang muhasabah itu manzilah, diskursus untuk apa? Untuk memperkuat makom tobat sebenarnya gitu. Ya. Nih, di muhasabah sebelum kok tobat ada yang dinamakan dengan apa? Mutola'atu. Mutola'atu jinayati. Ya. Investigation of crime. Ya kan ini pernah kita lakukan kan? Ya. Ini dinamakan dengan investigation of crime. Mutolaah. Ya, teman-teman kan suka saya kalau ngaji mutolaah, teman-teman yang mutolaah itu apa? Menilik kembali pelajaran-pelajaran kita yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kaji. Itu mutolaah namanya. Nah, cuman bukan mutolaatul kitab, tapi mutolaatul jinayah. Investigation of crime. Kita menilik kembali tentang sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu, tentang apa? Jinayah, crime. Perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, tercela gitu. Kita lihat kembali itu. Untuk apa? Menemukan kembali nanti nih ya. Nah, kalau teman-teman udah mampu menginvestigation of crime, nanti teman-teman mengetahui akar dari dosa kita itu apa sih? Oh, ternyata akar dari dosa kita itu adalah kita kesepian. Dari mana kesepian itu berakar? Dari ketidaktahuan kita terhadap diri kita sendiri. Dari apa? Dari misalnya ada yang namanya inner child, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Nah, ya inner child kita tuh ternyata rapuh gitu. Masih ada luka masa lalu. Ini penyebab utamanya. Itu akan kita berantas gitu. Dari mana teman-teman bisa dapat ya ujung pangkalnya? Dari ini muhasabah itu qabla taubat, yaitu mutola'atul jinayah. Jadi dosa itu tidak mungkin lahir dari ruang kosong. Dosa itu selalu lahir dari sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dari masa lalu yang kita kopong di situ. Kurang kasih sayang. Saya selalu gini. Ya, regresi dosa, betul. Dosa masa lalu. Ya biasanya misalnya gini, ya. Seorang anak perempuan, ya ini teman-teman ya, saya nggak ada tendensi apapun ya, ini hanya berbicara sesuai fakta atau ilmu. Kenapa kok dia selalu hidupnya tuh apes gitu? Apes tuh dalam artian nikah gagal, terus kayak semacam selalu dihianati, selalu diselingkuhin gitu ya. Lalu dari luka-luka itu teman-teman, akhirnya kan ada namanya flag ya. Teman-teman tuh kayak mencoba untuk menutupi luka itu dengan sesuatu yang lain gitu.
Nah, teman-teman semua ya, itu bukan alasan kita untuk menjadikan diri kita itu sebagai a crime. Itu bukan alasan. Bukan alasan sama sekali. Justru kalau di kacamata tasawuf itu adalah modal utama teman-teman untuk bangkit. Ini yang pernah saya jelaskan tuh, kesepian, kesendirian, kesakitan, ya, kehilangan, itu adalah modal utama kita untuk mendapatkan apa sih? Untuk mendapatkan kekuatan besar. Coba teman-teman mutolaah ya kartun Naruto deh, kartun Luffy. Coba teman-teman mutolaah tentang perjalanan ya Naruto itu tuh. Mereka adalah orang-orang kesepian seperti Avatar Aang yang sang pengendali udara. Itu bukan alasan. Ya, bukan alasan mereka untuk tidak berkembang. Justru itu adalah alasan kuat mereka menjadikan diri mereka sebagai seorang master gitu. Ya kan? Nah, ketika apa kita bisa mengobati luka-luka di masa lalu? Ketika teman-teman sudah mampu mutolaatul jinayah, investigation of crime, lalu teman-teman menemukan akar dari apa? Akar dari masalah itu tadi. Oke. Nah, teman-teman bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya antara psikologi dengan tasawuf itu berkaitan. Cuman psikologi hanya berbasis kan pada apa? Pada gejala gitu ya. Pada gejala gitu. Kalau tasawuf berbicara pada sesuatu yang di luar itu semua gitu. Jadi bagi teman-teman yang nanti merasakan ini ya, bisa nanti curhat ke Abah Tito ya. Jangan ke saya ya, jangan ke saya. Teman-teman ngaji aja sama saya mah ya, sama-sama ngaji aja. Tadi ketemu kayak gitu-gitu mah. Mulai. Ya nih teman-teman, setelah teman-teman muhasabatu qabla taubat, nih masuk lagi ke dalam lagi. Ya, dinamakan dengan apa? Dengan taubat itu sendiri. Nah, dengan taubat itu sendiri. Nah, setelah kita dapat ini, barulah kita masuk ke tobat. Nah, apa sih tobat? Nah, tobat itu adalah tahqiqur ruju'i ilallah ta'ala. Perealisasian kita kembali kepada Allah. Ya, teman-teman nih. Setelah ini baru teman-teman tobat. Apa sih tobat? Tahqiqur ruju'i ilallah ta'ala, kembali kepada Allah. Yuk, kembali kepada Allah. Tuh yang tadi, ayat yang tadi tuh, ya. Tentang surat apa tadi? Surat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan sampai kalian melupakan Allah, nanti pada akhirnya kamu yang akan dilupakan terhadap diri kamu sendiri. Nah, ketika kita sudah balik kepada Allah, ruju'u ilallah, pada akhirnya teman-teman kebuka tentang diri teman-teman sendiri gitu. Ya, kebuka terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, ini dengan apa? Dengan cara kita kembali kepada Allah gitu. Ya, tahqiqur ruju'i ilallahi ta'ala. Jadi teman paham ya, ke Allah dulu, nanti Allah akan memantulkan kepada diri kita gitu. Nah, setelah ini beres, apakah ini selesai? Enggak, ada lagi teman-teman lanjutannya nih. Lanjutannya apa? Dinamakan dengan
muhasabatu ba'da taubat. Ya. Muhasabah setelah taubat. Kelihatan nggak sih? Sini aja nih ya. Muhasabatu ba'da taubat. Nah, apa yang dinamakan dengan muhasabah ba'da taubat? Ini bagi teman-teman yang bergelut dalam praktisi psikologi, terus bagian dari kayak semacam teman-teman jadi bisanya ya jadi tukang ruqyah gitu loh, pengobatan syariah. Ini pakailah pola ini, nggak apa-apa pakai pola ini sebagai awal. Tahqiq. Selamat malam ya. Selamat malam. Kamu bobo ya. Tahqiqu ruju'i ila Allah Ta'ala. Tuh kan kebaca. Ya udah pakai ini ya. Jadi ruqyah itu jangan dijadikan ladang, jangan dijadikan sebagai segalanya, bukan. Jadikanlah ruqyah itu teman-teman semua sebagai jembatan awal untuk membuat orang-orang taubat kepada Allah. Ya, saran saya bagi yang namanya yang sering ruqyah tuh ngaji. Jadi biarkan ruqyah itu sebagai etalase kita nih. Kalau orang sudah tertarik sama kita, tarik untuk ngaji. Teman harus punya ilmunya gitu. Jangan dibuat muter-muter di situ. Akhirnya nanti fokus mereka kepada hal-hal gaib. Ya, fokus mereka kepada hal-hal gaib. Ya. Ya nggak apa-apa tuh, mau ruqyah silahkan, ya silahkan. Tapi ada ilmu lanjutannya lagi. Nah, muhasabah ba'da taubat ini dinamakan dengan an-nazaru ila salafi, melihat kepada sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi gitu ya. Ini muhasabatu ba'da taubat. Jadi kita terus mempunyai pegangan terhadap masa lalu kita. Lalu teman-teman semua, sambil kita melihat masa lalu kita melihat ke depan gitu. Ya. Oke, teman-teman semua. Jadi itu tuh yang ditanyakan sama Agus Reja tadi. Apa sih, ada kaitannya nggak muhasabah sama taubat? Ada banget ya. Itu tuh alaqah. Sebelum kita tobat ada muhasabahnya, setelah tobat ada muhasabahnya. Jangan sampai setelah tobat udah beres di situ, enggak. Ada muhasabah lanjutannya setelah kita tobat tuh apa gitu. Jadi enggak sampai di situ gitu ya. Ada terus menerus kelanjutannya. Jadi kalau setelah teman-teman tobat lalu nggak ada program, akhirnya teman-teman balik lagi. Ya, back to your habit, kembali kepada kebiasaan lama kita, kembali kepada setelan pabrik kita gitu. Ruqyah kantongnya. Nah teman-teman, sampai sini aman ya, nggak ada yang ditanyain kan? Kalau ada yang ditanyain monggo silahkan. Jadi kita akan lihat pilar-pilar muhasabah. Nah, al-muhasabatu laha salah satu arkanin. Ya, muhasabah itu mempunyai 3 pondasi, 3 rukun. Apa rukun-rukun muhasabah? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah antuqayyisa baina ni'matihi wa jinayatika. Antuqayyisa artinya adalah comparison tuh. Membandingkan antara apa? Antara nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda dan jinayah. Jinayah itu crime yang sudah Anda perbuat. Jadi membandingkan tuh yang pertama tuh. Lebih banyak mana ya? Antara nikmat yang Allah kasih dengan crime yang kita lakukan. Nah, tinggal kita komparasi aja tuh. Itu yang pertama tuh. Jadi menimbang-nimbang. Jadi muhasabah itu bisa artinya menimbang-nimbang juga gitu.
yakni yuqayyisu ma minallahi wa ma minka fayazharu laka at-tafawutu wa ta'lamu annahu laisa illa afwahu wa rahmatahu awil halak. Yakni yaitu membandingkan apa-apa yang dari Allah wa ma minka dan apa-apa yang dari Anda. Fayazharu nanti muncul kejelasan laka kepada di Anda. At-tafawutu perbedaan, disparitas, ya jarak yang jelas. Lebih banyak mana sih ya syukurnya atau kufurnya itu. Wa ta'lamu annahu dan Anda akan mengetahui dari sini sesungguhnya Allah laisa illa afahu wa rahmatahu awil halak. Kalau bukan karena pemaafan dari Allah, juga bukan karena rahmat dari Allah, awil halak ila gitu ya, kecuali Anda akan mendapatkan kehancuran diri Anda sendiri. Jadi kalau bukan karena disokong oleh pemaafan dari Allah, juga tidak disokong oleh rahmat dari Allah, Anda akan apa? Anda akan hancur lebur. Dari sini Anda memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, di maksiat-maksiat Anda, di kelacuran diri Anda, di kebodohan diri Anda, itu masih diliputi oleh rahmatnya gitu loh. Jadi setelah kita menimbang secara dalam, ternyata nikmat Allah lebih banyak dibandingkan kehinaan yang kita lakukan gitu. Ya, jadi teman-teman semua, rukun pertama dari muhasabah adalah teman-teman mampu menimbang-nimbang tentang masa lalu kita tuh. Lalu dari situ teman-teman melihat bahwasanya ya apa yang kita kerjakan ya jauh lebih banyak nikmat Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Agar apa teman-teman tidak masuk pada pemikiran fatalism nanti pada akhirnya. Fatalism tuh ya adalah masa lalu saya begitu ya, tidak ada bagus-bagusnya. Akhirnya teman-teman menyerah dengan diri kita sendiri itu gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi selain kita butuh ampunan Allah teman-teman ya, selain kita butuh taubat dari Allah nih, penerimaan taubat dari Allah, kita pun butuh apa? Pemaafan. Jadi kalau taubat ya, hukum kita tuh ditiadakan, tapi catatan kriminalnya masih ada gitu. Nah, untuk menghilangkan catatan kriminal, kita butuh apa? Ampunan Allah gitu, al-afu. Beda tuh antara Ghafaro tuh ya mengampuni, tapi catatannya masih ada. Nah kalau al-afu catatannya dihilangkan, ampunan dosanya juga ukubah ya, hukumannya pun dihilangkan gitu. Maka kenapa Sayyidul Istighfar ini penting sebagai dari makom tobat? Karena di sini teman-teman mampu mengkomparasi, ya ada komparasi kan? Mengakui dosa kita banyak, tapi juga kita mengakui nikmat Allah banyak gitu. Teman-teman ya, kenikmatan tertinggi bagi seorang pendosa adalah dia diberikan kemampuan untuk bertobat kepada Allah. Saya ulangi lagi ya. Kenikmatan tertinggi bagi kita seorang pendosa adalah kita diberikan kemampuan untuk bertobat kepada Allah. Karena ketika kita bertobat kepada Allah, itu adalah pintu kita untuk menuju akses apa? Menuju akses ridhonya Allah. Jadi ya, orang taat teman-teman ya, dia untuk mengkapitalisasi ketaatannya menjadi sebuah kebaikan harus dimasuki oleh ikhlas. Nah orang ibadah gini, orang taat dia kalau pengen masuk surga nih harus dilalui oleh ikhlas.
Orang penuh dengan maksiat, penuh dengan kesalahan, dia pengen masuk surga dengan cara apa? Dengan cara tobat. Jadi teman-teman mempunyai kesempatan yang sama dengan ahli taat. Jadi keburukan kita ditutup, yang nampak adalah kebaikan. Sebenarnya ketika mereka cinta sama kita, dekat sama kita, yang mereka cintai adalah penutupan dari Allah. Bukan kitanya baik, bukan kitanya alim, bukan karena kitanya pintar gitu, bukan. Ya Allah sedang menutup aib-aib kita. Akhirnya orang suka, percaya sama kita, dekat sama kita. Ya bukan karena kitanya hebat. Kata siapa? Ya, mereka belum tahu aja aib kita. Kalau mereka tahu aib kita, pasti ngejauhin. Loh, kenapa mereka suka sama kita? Karena Allah sedang menutup aib-aib kita gitu. Jadi yang mereka lihat adalah pantulan rahmatnya Allah yang ada dalam diri kita. Kitanya mah nggak begitu. Nah, teman-teman kalau sudah punya pandangan seperti itu, ya, teman-teman nggak bakal kepedean, nggak bakal merasa apa tuh, nggak bakal. Jadi dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang, karena teman-teman sudah mempunyai tentang diri kita sendiri. Ini modal kesuksesan. Nah, ini modal kesuksesan. Ini modal teman-teman akan mendapatkan berbagai macam anugerah-anugerah yang luar biasa ke depannya. Ketika teman-teman sudah mengetahui diri kita sendiri. Ketika ada yang ngomongin zalim terhadap kita, ketika ada yang ngomongin nggak baik tentang kita, kita cuma bisa ngomong, ya memang saya begitu. Ya, bahkan saya lebih parah daripada itu. Jadi kita nggak bakal tumbang dengan hinaan cucian seperti itu. Terus ketika ada orang yang memuji kita pun kita nggak bakal terbang. Kita cuma bisa ngomong, menggerutu dalam hati nih, membatin. Ya lu nggak tahu gua aja yang sebenarnya kayak gimana, kan gitu. Ya lu nggak tahu aja sebenarnya gua kayak gimana. Gua nggak seperti yang lu tuduhkan kok. Ya gua sebenarnya tidak sebaik yang lu pikirkan kok, ya kan. Akhirnya teman-teman mempunyai itu tadi tuh final state of yourself. Kita sudah mempunyai diri kita tuh ini. Ya, orang mau ngomong apa, tetap kita sudah punya brand diri kita gitu. Ya kan? Jadi teman-teman nggak mudah jatuh, nggak mudah terbang. Ini adalah modal kesuksesan gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara muhasabah. Ya kan? Itu pentingnya muhasabah tuh di situ. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa masuk kepada kesadaran ini. Yang temen nanti mau digimanain sama orang, kayak mau dianggap wali, kayak mau dianggap sultan, kayak teman-teman sudah tahu diri kita tuh seperti apa gitu. Nah orang yang tadi tuh di ayat yang tadi tuh ya, yang coba kita cek lagi tuh ayat yang tadi tuh ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang-orang yang melupakan Allah lalu pada akhirnya dia dilupakan oleh Allah terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak tahu dirinya sendiri itu siapa. Ketika dihina, dia akan terjatuh. Dia mikirin hinaan itu. Dia akan memikirkan celaan itu. Kepikiran terus. Ketika dia dipuji, dia akan terbang. Kenapa? Karena dia nggak tahu tentang dirinya. Kalau kita sudah tahu tentang diri kita, ya bodo amat. Lu mau ngomong apa kayak, lu mau muji seperti apa kayak, bukan itu. Ya, ada orang menghina kita, gue lebih dari itu. Teman-teman santai kan? Tuh, itu modal kesuksesan. Dimulai dari apa? Dimulai dari muhasabah. Itu pentingnya muhasabah. Nah, santai aja. Orang mau ngomong apa ya bodo amat gitu ya. Bodo amat dalam arti karena kita sudah tahu diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak tahu tentang diri kita sendiri, kita akan larut oleh hinaan, kita akan larut oleh pujian. Kenapa? Karena kita tidak punya warna diri kita sendiri. Kita tidak punya kemerdekaan untuk membatasi diri kita sendiri gitu. Ya. Jadi ya ini adalah salah satu modal untuk apa? Modal untuk apa? Modal teman-teman untuk maju ke depan. Ya enggak ini teman-teman, kalau muhasabah kalau bomat enggak pakai metode muhasabah, jadinya ndablek, betul ndablek. Ada kan orang-orang ndablek ya, dikasih tahu nggak bisa, dikasih kritik nggak bisa, dikasih masukan nggak bisa. Dia berpikir
aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, ya. Tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah mawas diri, muhasabah nggak pernah. Ya, gimana Anda mau jadi diri Anda sendiri gitu? Kalau pada faktanya Anda lupa terhadap diri Anda sendiri, ya. Ya namanya your head, ya ahmak namanya tuh, ya. Apa itu ahmak? Orang yang bodoh amat, ya, tanpa menggunakan ilmu, namanya endablek. Ya, seseorang rojulun, ya, orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Nah, seseorang yang dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi manusia terbagi 4, ya. Orang yang tahu dirinya tidak tahu, ini bisa dikasih tahu. Nah, ada orang kedua, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia merasa tahu. Nah, ini ahmak namanya, dablek. Nah, itu dari apa? Dari dia melupakan Allah, yang dilupakan terhadap dirinya sendiri. Jadi merasa mampu, merasa bisa. Nah, orang kayak gini mentoknya oleh musibah nanti. Dikasih tahu nggak mempan, nggak bisa, merasa mampu. Nah, dengan ngaji teman-teman, ya diharapkan apa? Diharapkan kita naik level dari apa? Dari yang tadinya kita nggak tahu kalau diri kita nggak tahu, naik lagi. Kita tahu bahwa kita nggak tahu. Akhirnya mau dikasih tahu gitu. Asik kan tuh? Nah, kita lanjutin lagi ya. Summa tuqayyisu bainal hasanati wassayiat. Kemudian dia mampu menimbang, consider antara apa? Antara kebaikan dengan keburukan. Fatalamu ayyuhuma, dia mengetahui dari keduanya aktsaru wa arjahu qadaran wa sifatan. Nah, ini yang penting nih. Dari keduanya dia mengetahui lebih banyak mana sih? Lebih berat mana? Arjahu itu lebih berat mana? Qadron secara kualitas, wasifatan kualitas, wahadihi al-muqayasatu. Nah, pertimbangan ini tasukku amat sangat sulit ala man laisa lahu salah satu asya'a, bagi mereka yang tidak punya bekal. Ya, bagi mereka yang tidak punya bekal, ini amat sangat sulit sekali melihat secara apa adanya. Jadi kalau teman-teman ya merasa udah mampu, salah. Ini sulit loh, ya. Ini sulit sekali. Nah, apa yang kita butuhkan untuk melihat lebih dalam lagi tentang ini semua? Yang pertama, ya, dinamakan dengan Nurul Hikmah. Ini nama pesantren ya, Nurul Hikmah. Nama majlis biasanya Nurul Hikmah, banyak kan? Ya, Nurul Hikmah tuh. Apa yang dimaksud dengan Nurul Hikmah? Nur itu adalah cahaya, al-hikmah kematangan, ya, cahaya kematangan. Jadi melihat teman-teman semua kepada diri kita secara apa adanya, tidak denial, ya, tidak denial.